Baik, selamat pagi, siang, petang, sore rekan-rekan dan dosen pengampu, dosen Agus, selaku pendosen pengampu bimbingan konseling yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus yang saya lakukan, yaitu mengenai delay of gratification atau kemampuan menunda kepuasan instan. Melalui studi ini, kita akan melihat potret seorang mahasiswi yang memiliki kontrol diri yang sangat kuat, namun menghadapi tantangan kesehatan fisik dan mental akibat menunda kepuasan biologisnya demi pencapaian prestasi akademik. Sebelum masuk ke analisa cek, mari kita pahami dulu metode yang digunakan. Studi kasus ini didasarkan pada landasan teoritis dari proceeding pertama Puspitarini dan Setia Putri tahun 2025 mengenai peran kontrol diri dalam menekan perilaku impulsif, serta menggunakan metode panduan asesmen wawancara, yaitu berdasarkan teori Wahyuni 2016. Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan kuesioner kuantitatif dan wawancara kualitatif terstruktur. Subjek dalam kasus ini berinisial N, seorang mahasiswi berusia 20 tahun yang saat ini menembus studi S1 Pendidikan Biologi di Universitas 11 Maret sebagai mahasiswi jurusan Sains, yang memiliki rutinitas harian sangat padat, terutama dipenuhi oleh kewajibannya itu mengerjakan laporan praktikum. Mengapa studi ini menarik untuk dibahas? Dalam kajian psikologi remaja, kontrol diri seringkali diasosiasikan dengan kemampuan menolak godaan konsumtif. Membuktikan hal ini secara nyata, ia memiliki kapasitas pengendalian diri yang luar biasa untuk mengabaikan kesenangan instan jangka pendek, seperti belanja impulsif, nongkrong tanpa tujuan, demi menjaga fokusnya, demi menjaga tujuannya terhadap kuliah. Nah, pada data kuesioner ini terlihat, N menyatakan seringkali memprioritaskan pengerjaan laporan biologi. Bahkan dalam hal mematuhi rencana to-do list dan atau menolak ajakan bermain, responnya adalah hampir setiap waktu dalam menahan diri dari pelarian segala hal yang berupa instan. Namun terdapat satu aspek yang ekstrem yang perlu kita garis bawahi, yaitu penundaan ini. N ini selalu menyempurnakan tugas akademik dan organisasi, tapi mengorbankan waktu istirahat biologisnya, itu istirahat tubuh, untuk menggali lebih dalam mengapa N ini bertindak demikian dan bagaimana ia mengelola kondisi psikologinya. Kami melanjutkan asesmen dengan wawancara mendalam. Ada beberapa poin menarik terkait konflik peran, motivasi, berorganisasi yang dimiliki oleh N, dan keterbatasan fisik yang dimiliki. Pertama, wawancara yang kami lakukan itu menilai konflik peran. Jadi N ini seorang mahasiswi pemegang posisi krusial di organisasi kampus. Ketika terjadi bentrok, maka ia akan mengutamakan akademiknya meskipun ia merasakan beban moral yang besar terhadap organisasinya. Oleh karena itu, N menerapkan manajemen waktu yang ketat. Kemudian, motivasi organisasi yang dimiliki oleh N ini, organisasi itu sebagai tempat pelarian dari stres dan kebutuhannya untuk berinteraksi sebagai makhluk sosial. Kemudian dia terdapat nilai spiritual. Nilai spiritual ini sangat terlihat ketika N mengatakan bahwa tujuan hidupnya adalah demi menggapai ilah. Dan oleh karena itu, N sangat berupaya untuk mencapai goals-nya dan bahkan melampaui batasan fisik yang dimilikinya, sehingga dia sering tertidur dan sakit tiba-tiba. Dengan kata lain, N memang berhasil menolak kesenangan instan atau bermain, tapi ia mengubah kontrol dirinya menjadi mekanisme delay of rest atau menunda tidur. Angka 100% prioritas akademik ini dibayar mahal dengan kelelahan fisik. Nah, ada beberapa rekomendasi bimbingan konseling yang dapat kita ajukan pada N. Salah satunya itu cognitive reforming, yang membantu N menata ulang pikirannya bahwa beristirahat atau tidur itu bukanlah suatu tindakan yang membuang waktu atau sebuah tindakan bentuk kemalasan, tapi melainkan bentuk investasi jangka panjang agar pikirannya dapat terrefresh kembali tanpa harus terus-menerus ngeblank. Dan pada rekomendasi pada teman-temannya, ini dapat dijadikan contoh sebagai modeling sehingga teman-teman dapat mencontoh dan mendikat kebiasaan-kebiasaannya yang mengutamakan kepuasan instan seperti itu.
Nah, sebagai penutup, kasus N ini memberikan pelajaran berharga bahwa kemampuan delay of gratification nanti adalah hal yang luar biasa positif. Namun, ia harus diimbangi dengan self-care, self-love, dan penghargaan terhadap bangsa tubuh agar tidak berubah menjadi bumerang pada bagi kesehatan mental. Sekian presentasi dari saya Humaira dengan NIM 09. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan dosen-dosen sekalian.